sebagai ketua panitia untuk penyelenggara film Buya Hamka ini. Nah, pertama yang kami akan sampaikan bahwa betapa kami MUI sangat mengapresiasi film Buya Hamka, dan yang volume kedua ini Hamka dan Siti Raham ini dikarenakan Buya Hamka selain beliau juga menjadi ketua MUI yang pertama, tetapi beliau juga seorang tokoh yang multidimensional, ya, seorang tokoh, seorang pejuang, seorang ulama, seorang sastrawan, seorang jurnalis, ya, juga seorang pejabat juga, dan lain-lain. Nah, di sini kami ada beberapa hal nanti akan disampaikan oleh Buya Sekjen, betapa kami mengapresiasi dengan kami mengeluarkan surat resmi dari MUI Pusat, ya, surat resmi, surat himbauan, surat ajakan untuk menonton film Buya Hamka ini. Nah, karena itu saya langsung ke Buya Sekjen Amir Syah Tambunan untuk menyampaikan poin-poin dari MUI Pusat. Silakan. Baik, terima kasih rekan-rekan media yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Secara umum saya ingin menyampaikan dua hal. Pertama, film Buya Hamka volume kedua ini, Buya Hamka dan Siti Raham ini memberikan satu penguatan literasi, ya, edukasi sekaligus sosialisasi terhadap nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai patriot, nilai-nilai kejuangan yang tanpa mengenal lelah. Bahkan beliau di dalam banyak pengalaman yang ditampilkan dalam film, ya, bersedia mengorbankan jiwa raganya untuk kepentingan bangsa dan negaranya, sekaligus kepentingan agama. Itu artinya bahwa nilai-nilai kejuangan Buya Hamka tidak kita ragukan, dan terbukti beliau sebagai seorang sastrawan, sekaligus juga sebagai seorang mubalik. Bahkan beliau menulis buku atau yang kita sebut dengan tafsir Al-Azhar. Beliau selesaikan di tengah-tengah beliau dalam penjara. Nah, dan beliau seorang warga negara yang kita kenal tidak ada rasa dendam sedikit. Terbukti dengan mensolatkan jenazahnya Presiden Republik Indonesia, yaitu Soekarno ketika itu. Nah, inilah yang saya maksud, nilai-nilai kejuangan, nilai-nilai patriotisme, dan sekaligus nilai-nilai keagamaan yang melekat pada jati diri beliau. Itu pertama yang ingin disampaikan. Nah, oleh karena itu, ini memberikan refleksi buat bangsa dan negara kita saat ini. Di tengah bangsa kita mengalami krisis, krisis kepemimpinan, krisis nilai, ya, krisis integritas. Nah, Hamka tampil untuk memberikan pencerahan bagi kita, untuk mencerdaskan segenap komponen bangsa ini. Mudah-mudahan seluruh komponen bangsa dapat kembali kepada jati dirinya, yaitu jati diri yang sesungguhnya untuk melakukan dua tugas dan tanggung jawab secara bersamaan. Yang pertama adalah mas'uliyah diniyah, ya, tanggung jawab keagamaan, yaitu memelihara dan mentinggi nilai agama. Dan yang kedua adalah mas'uliyah wataniyah, yaitu menjunjung tinggi nilai-nilai kejuangan kebangsaan untuk kemaslahatan bangsa kita ke depan. Saya kira itu yang dapat sampaikan. Mudah-mudahan Pak JJ sebagai Ketua MUI Bidang Seni Budaya Pemuda nanti bisa menambahkan. Saya kembalikan ke Mas Erik. Terima kasih. Baik, alhamdulillah itu dari Buya Sekjen, ya, di Amir Syah Tambunan. Dan sebelum ke Ketua MUI Bidang Seni dan Budaya, kami akan memperlihatkan surat yang dibuat dari mulai tanggal 8 Desember 2023. Ya, di sini adalah surat perihal himbauan menonton film Buya Hamka yang volume kedua ini, Hamka dan Siti Raham. Di sini tertulis, saya perlihatkan suratnya. Nah, ini dia suratnya. Nah, ini
suratnya bisa dilihat ya, surat dari MUI. Bacakan. Ya, di sini saya bacakan ya. Oke, foto dulu. Nah, ini suratnya resmi dari MUI Pusat. Maaf Pak, boleh Pak, tengah sekali Pak. Ya, Tengah lagi. dari Pak, maaf. Ya, Ya. ya aman yuk. Ya. Nah, ini surat yang ditandatangani langsung oleh Ketua Umum MUI Pusat Kiai Haji Anwar Iskandar dan ditandatangani juga oleh Sekretaris Jenderal MUI Pusat Buya Amir Syah Tambunan. Isinya adalah kepada seluruh Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi se-Indonesia. Di sini saya persingkat bahwa isinya adalah Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia atau DPMUI melalui Lembaga Seni Budaya dan Peradaban Islam LSBPI kembali bekerjasama dengan Star Vision dan Falcon dalam pemutaran film Buya Hamka volume kedua dengan judul Hamka dan Siti Raham. Film tersebut insya Allah akan ditayangkan secara serentak di seluruh Indonesia pada tanggal 21 Desember 2023. Sehubungan dengan hal ini, Dewan Pimpinan MUI mengapresiasi film Buya Hamka sebagai karya seni yang bagus dan edukatif, mengandung nilai-nilai luhur ajaran Islam dan kebangsaan serta keluhuran budaya Nusantara, sehingga perlu didukung oleh seluruh MUI di tingkat wilayah dan daerah, serta para tokoh masyarakat, ulama dan para dai, serta para pimpinan pesantren dan lembaga pendidikan. Nah, jadi saya ulangi, sehingga perlu didukung oleh seluruh MUI di tingkat wilayah dan daerah, serta para tokoh pimpinan MUI menghimbau kepada seluruh pengurus MUI se-Indonesia dan komponen masyarakat untuk menyaksikan film Hamka dan Siti Raham di bioskop sebagai bentuk dukungan dan apresiasi karya seni Islami. Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Nah, inilah surat resmi yang sudah diedarkan, sudah disebarkan oleh MUI Pusat kepada seluruh MUI di seluruh daerah. Nah, ini yang kami sampaikan. Karenanya dari Lembaga Seni Budaya, silahkan Kiai JJ untuk menyampaikan. Baik. Terima kasih Ustaz Rikusu. Yang pertama tentu kita memberikan apresiasi yang tinggi-tingginya kepada Star Vision dan Falcon dalam hal ini tentu karena kerjasama dengan Majelis Ulama Indonesia Pusat sejak beberapa tahun yang lalu. Tentu saja karya seni yang berkualitas seperti ini patut mendapat respon yang positif dan antusias dari seluruh masyarakat Indonesia, karena pendidikan atau edukasi melalui seni film ini insya Allah akan lebih mudah dicerna, dipahami, dan dimengerti oleh seluruh kalangan. Beda dengan kita membaca bukunya, membaca karya tulisnya, tentu membutuhkan waktu dan pemikiran yang berat dan panjang. Karena itu kesempatan yang baik ini kita manfaatkan, apalagi dalam suasana menjelang pemilu 2024 di mana tensi politik mulai meninggi, ya, bibit-bibit friksi dan keterbelahan masyarakat mulai disebar orang. Maka berbagai macam upaya yang bisa memberi spirit kesatuan umat dan bangsa ini patut kita apresiasi, termasuk melalui spirit film Buya Hamka yang kedua, yaitu Hamka dan Siti Raham. Maka atas nama Ketua MUI Bidang Seni Budaya Peradaban Islam, saya mengapresiasi film ini. Terima kasih kepada Star Vision, Falcon, dan juga menghimbau kepada seluruh masyarakat yang peduli kepada seni Islami. Mari kita tonton bersama-sama, insya Allah memberi manfaat faedah yang besar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik, terakhir ini dari Ketua MUI Bidang Kajian Pendidikan dan Kajian, silakan Prof. Butak Wijaya. Lengkap. Ya, Acang Wijaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama
pimpinan MUI bidang pengkajian, penelitian dan pengembangan ingin menyampaikan dua hal juga seperti yang disampaikan oleh Buya Sekjen. Pertama, tentu memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas lahirnya film Buya Hamka yang kedua ini. Ya, yang pertama juga saya sudah nonton dan yang kedua juga saya hadir untuk menjadi penonton yang utama lah, menjadi saksi bagi penonton yang lainnya. Kedua, saya ingin menyampaikan satu hal saja. Kita sudah sama-sama tahu Al-Quran yang pertama diturunkan itu yakni surat Al-Alaq, yang kalimat pertamanya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, suruh membaca. Nah, saya kira dengan hadirnya film Buya Hamka ini salah satu fenomena yang harus kita baca secara menyeluruh, ya. Dan kalau kita baca secara utuh dan menyeluruh, ini maknanya sangat dalam terutama bagi generasi muda hari ini dan ke depan. Ini harus menjadi teladan yang luar biasa. Kenapa? Karena Hamka luar biasa memberikan contoh teladan kepada umat dan bangsa ini. Ya, beliau adalah sosok yang multitalenta, memiliki pengetahuan yang multidisiplin, dan semua disiplinnya menurut saya beliau itu sangat prima. Dari sisi kemampuan ilmu agamanya sangat mumpuni, dari sisi kemampuan bersiasat, berpolitiknya juga sangat mumpuni dan sangat santun. Kemudian dari sisi kemampuan manajerial, beliau sudah sangat luar biasa yang kita tonton bersama dari sejarah perjalanan hidup sejarah perjalanan Hamka ini sampai dibuatkan film ini. Artinya dari berbagai aspeknya beliau sangat mumpuni dan sangat pantas dijadikan teladan oleh generasi muda hari ini dan ke depan. Saya kira teladan ini tidak akan lekang di telan zaman. Menurut saya cukup begitu, Pak Erik. Terima kasih. Baik, alhamdulillah. Jika ada pertanyaan silakan dari media. Kalau ada. Kalau tidak ada, saya kira kita cukupkan saja ya. Nanti menunggu artis yang hadir untuk kemudian memberikan tanggapan terhadap ini. Tapi intinya kami dari MUI kita all out ya, mendukung secara penuh film Hamka dan Siti Raham ini dengan kita memperlihatkan bukan hanya surat saja yang kami edarkan, tetapi kami juga memobilisasi ya di setiap daerah untuk masyarakat, untuk para tadi ya ulama, para dai, para pimpinan pesantren untuk kemudian menonton film ini ya. Dan ini juga tidak hanya di film atau di volume yang kedua, tapi dari volume yang pertama kami juga sudah memobilisasi mendukung film Buya Hamka. Karenanya kami betul-betul berharap media yang menjadi corong dari kami semuanya untuk menyampaikan berita-berita baik, untuk menyampaikan nilai-nilai yang baik kepada masyarakat, dan terutama mengajak menonton di tanggal 21 Desember 2023. Ingat, hari pertama ya, kita penuhi bioskop di hari pertama tanggal 21 Desember 2023 dengan menonton Hamka dan Siti Raham yang kedua. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana ke? Gimana Bu? Udah, lanjut aja. Udah selesai tadi nonton. Ayo aja. Kita tunggu ini Saudara, ya. Jadi ini tinggal pertanyaannya nih di sini. Ini ada MC-nya? MC-nya saya. Tadi MC-nya saya. Oh, berarti continuity harus. Kalau mau continuity gini, tadi kan MUI sudah menyampaikan ada beberapa hal. Pertama, dukungan MUI yang full
ya bukan hanya lisan tetapi juga sudah mengeluarkan surat resmi yang sudah diedarkan ke seluruh MUI provinsi dan daerah. Nah, kemudian yang kedua adalah betapa MUI juga sangat mengapresiasi ini dengan memobilisasi dan lain-lain. Nah, MUI juga sebetulnya menginginkan bahwa karya-karya seperti ini itu terus ada. Nah, karyanya bukan hanya Buya Hamka yang kedua, tetapi nanti juga ada yang ketiga dan Buya Hamka yang lain gitu. Nah, karenanya itulah yang kami harapkan, apalagi dari sisi budaya, agar supaya dakwah di masyarakat itu bisa terjadi dengan lewat dakwah kreatif dan dakwah film. Itu aja dari MUI. Nah, silakan sekarang dari para artisnya, Pemain dulu. para pemain ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, teman-teman yang baik yang ada di hadapan saya, yang terima kasih banget sudah hadir di sini. Jadi mungkin saya mau sedikit kasih kata pembuka sebelum sahabat-sahabat saya yang keren-keren ini berbicara. Jadi film Hamka dan Siti Ram ini triloginya ini tuh saya persembahkan untuk seluruh rakyat Indonesia, umat Islam, dan seluruh ulama. Jadi ada hal yang menarik dari tour ya, biasanya tour boleh ya. Premier kita di 30 kota gitu. Saya sangat tersentuh sekali gitu ketika film ini ditonton oleh banyak orang, ulama-ulama di beberapa daerah. Kemarin kita Pontianak, ke Jogja, ke Padang, dan masih banyak kota-kota lainnya. Karena sambutan dari para ulama ini, mereka antusias sekali dan mendukung gitu. Bahkan kita sampai gini, Fajar harus istiqomah ya, dan terus bikin film-film yang seperti ini gitu. Kami perlu banget film seperti ini gitu. Itu sih yang akhirnya jadi penyemangat kami. Semoga film ini bukan hanya ditonton oleh para ulama, tapi para jamaah-jamaahnya juga, dan seluruh rakyat Indonesia gitu. Karena ketulusan dalam berkarya untuk membuat sebuah karya yang didasari dengan cinta dan semangat untuk memberi kedamaian ke seluruh rakyat di Indonesia, semoga sampai, insya Allah. Mau bilang, mau ada yang tambahin? Nggak ada? Cukup. Oke, kita lanjut aja kali ya. Mungkin ada dari teman-teman yang mau ingin ditanyakan, silakan. Mas Vino, Mas Anjas, melihat apresiasi dari MUI sendiri gimana, apalagi yang sekarang ini tadi Pak Ustadz Erik bilang baru pertama kali mengeluarkan surat edaran itu sendiri, gimana mungkin? Ya, alhamdulillah, masya Allah ya, masya Allah tabarakallah, film kita bisa bisa mendapatkan support. Tapi memang sepatutnya film-film baik seperti ini mendapatkan support ya. Bukan hanya dari MUI tapi juga dari masyarakat kita, biar warna film Indonesia juga nggak cuma itu aja. Film-film baik di bioskop ini makin banyak, makin beragam gitu. Kan kebaikan itu bisa didapat dari berbagai macam gitu. Nah, melalui film ini, karena saya bekerja di film, jadi saya pengennya juga memberikan sesuatu yang sumbangsi saya bukan hanya untuk di dunia film aja gitu, tapi untuk bangsa ini, untuk negara ini, untuk agama gitu. Dan tokoh Buya Hamka ini bisa mewakili itu semua. Karena Buya Hamka sendiri adalah tokoh yang multidimensi, dia seorang pahlawan nasional, seorang pejuang, seorang jurnalis juga seperti teman-teman semua, seorang sastrawan, dan terutama beliau adalah seorang ulama. Nah, melalui film ini kita mau menyampaikan bahwa tokoh besar ini jangan sampai dikenal oleh generasi sebelumnya aja, ataukah generasi saya, tapi generasi berikutnya. Buya Hamka ini bisa selalu dikenang perjuangannya, karya-karyanya gitu, sehingga bisa melahirkan Hamka-Hamka muda baru gitu. Dan mudah-mudahan film ini juga bisa meraih kesuksesan, bukan meraih kesuksesan sebagai jumlah penonton aja, sukses secara fisik, tapi juga bisa menjadikan suatu pergerakan akhlak yang baik gitu buat para penontonnya. Dan saya rasa sekali lagi terima kasih kepada MUI atas himbauannya untuk kita semua, para ulama, masyarakat untuk menonton film ini. Mudah-mudahan itu menjadi sebuah pembuka gerbang yang baru
agar film-film seperti ini juga bisa terus disupport. Amin. Insyaallah. Mungkin bisa aja 2 hari lagi membayar gitu ke masyarakat gitu, mungkin ada perasaan deg-degan dan sudah beberapa kali kan ke daerah-daerah gitu, mungkin gimana perbedaannya dari yang pertama sama yang ini juga rasanya gitu. Iya. Bang aja nanti. Silakan. Berdua ya, nanti ganti-gantian boleh. Iya, deg-degan sih enggak sebetulnya untuk sebuah film sejarah, film biopik, perlu kita ketahui memang di Indonesia orang agak sedikit berat rasanya gitu untuk datang ke bioskop menonton film sejarah. Tapi alhamdulillah sebagai salah satu film biopik, Buya Hamka sebagai salah satu biopik yang luar biasa di volume pertamanya bisa tembus lebih dari 1 juta, karena harus kita akui nggak banyak film Indonesia terutama biopik yang tembus di 1 juta penonton. Luar biasa sekali, dan setelah 30 kota kita keliling melihat respon dari teman-teman, luar biasa. Alhamdulillah ternyata film kedua ini mendapatkan respon yang luar biasa sekali. Tapi memang pembuktiannya nantilah ketika pas tanggal 21 2 hari lagi itu, apakah film-film baik seperti ini masih menjadi pilihan buat penonton atau genre lain yang mungkin masih berjaya gitu. Buat saya serahkan aja sama Allah gitu, kita ikhlas, kita sudah membuat film ini dengan sebaik mungkin. Mudah-mudahan film ini bisa mendapatkan tempat di hati masyarakat. Jangan lupa ini adalah sebuah film yang tetap juga harus menghibur. Jadi film, walaupun Buya Hamka adalah sebuah film sejarah, film biopik, tapi kita kemas film ini juga tetap menghibur. Jadi menghibur dulu, penontonnya terhibur, baru mendapatkan isi pesan yang baik-baik itu. Kalau dari awal filmnya nggak menghibur, bagaimana orang mau mendapatkan pesan yang baik gitu dari filmnya? Dan mudah-mudahan film ini juga bisa tersebar luas, bukan cuma di Indonesia, tapi di negara-negara tetangga kita, Malaysia, Brunei, dan bahkan keluar lagi ya. Insya Allah. Mau tambahin? Mas Anjas, Ini sebelah kirinya. Ya, aktor ya. Alhamdulillah, terima kasih MUI sudah mensupport film Buya Hamka ini, dan nggak banyak film yang bercerita tentang cinta belakangan ini hadir di perfilman Indonesia, dan alhamdulillah dari serial Buya Hamka ini banyak memberikan pesan-pesan cinta dan pesan-pesan moral yang begitu baik, yang bisa dipelajari, yang bisa dibagikan kepada seluruh masyarakat Indonesia dan juga generasi-generasi ke depan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa ada film-film seperti Buya Hamka ini, dan semakin Indonesia menjadi penuh akan cinta, tidak hanya film-film setan-setan saja. Mas Anjas dan Mas Bino gitu, pesan moral apa sih yang didapatkan kalian setelah membintangi film ini, mungkin juga bisa disampaikan ke penonton yang nanti akan menonton film kalian di sini? Ya, kalau di sini yang saya rasakan, saya berperan sebagai Soekarno, walaupun ada sedikit pertentangan prinsip, akan tetapi yang namanya pertemanan antara Buya Hamka dan Soekarno itu tetap terjaga, tetap terjalin dengan baik, dan itu dia, penuh akan cinta kasih. Kalau dari Mas Bino sendiri, simpel dan sederhana untuk Buya Hamka ini, cara Mas dan Mas Bino pribadi. Iya, seperti kata Buya Hamka, quotes-quotesnya, meme yang sudah banyak bertebaran, beliau pernah ngomong bahwa kita akan dipertemukan dengan apa yang kita cari gitu. Kalau kita ke bioskop untuk mencari film-film yang baik, kita pasti akan ketemu. Itu film Buya Hamka. Tapi kalau kita ke bioskop untuk mencari film-film yang nggak baik pun juga akan ketemu gitu. Jadi semuanya akan tergantung pilihan para penonton mau menonton yang mana. Jadi buat saya ini persembahan kami dengan cinta, dengan hati untuk memberikan sebuah yang terbaik. Ada banyak tokoh-tokoh besar di sini, ada Buya Hamka, ada Soekarno, ada Mas Cokro Aminoto nanti, ada Haji Abu Salim gitu, tokoh-tokoh besar Indonesia yang bisa menginspirasi kita gitu. Jadi jangan pernah lah kita sekali-sekali melupakan sejarah, karena kita bisa hidup sampai saat ini karena perjuangan dari mereka semua. Bisa melanjutkan tadi, pesan moral apa yang didapatkan setelah membintangi film ini? Kalau pesan moral pasti setiap penonton akan mendapatkan pesan moral yang beda-beda gitu. Buat teman-teman yang perempuan akan melihat betapa gigihnya perjuangan seorang Siti Raham yang menemani suaminya di kala pasang dan surut gitu, di kala suka dan duka.
kisah-kisah heroik seorang pahlawan biasanya ceritakan laki-lakinya aja terus nih. Tapi di saat ini bahwa Siti Raham itu bisa menggambarkan bahwa tanpa adanya seorang support system yang baik dalam sebuah keluarga, seorang istri, tidak mungkin seorang Buya Hamka itu bisa setegar itu. Apalagi saat beliau masuk penjara, beliau difitnah gitu. Tanpa adanya sosok perempuan seperti teman-teman semua ini mendampingi suami dan pasangannya seperti Siti Raham, pasti tidak ada kan laki-laki hebat seperti Buya Hamka. Dan mudah-mudahan film ini juga bisa menginspirasi buat teman-teman yang mungkin akan menikah nanti, bagaimana sih kisi-kisinya gitu untuk membangun sebuah rumah tangga. Dan apalagi ya apalagi insya Allah film ini bisa membawa kebaikan dan bisa memberikan sebuah gambaran akhlak yang baik untuk masyarakat Indonesia. Jadi film ini alhamdulillah lulus sensor semua umur. Jadi di waktu libur akhir tahun ini semoga bisa menjadi sajian untuk keluarga di seluruh Indonesia, itu aja sih. Jadi sekarang momen libur, mungkin ada beberapa orang yang mau liburan ke beberapa kota, tapi mungkin ada juga yang mau bersama keluarganya ke bioskop. Film Hamka dan Siti Raham ini kita alhamdulillah lulus sensor semua umur. Insya Allah memang kita desain untuk seluruh keluarga. Bahkan ada satu yang menarik sampai ke DM saya gitu ya, ada satu ustadz habis nonton film ini terus dia bilang, istri saya langsung cium tangan saya, dia bilang gitu, Abi, Umi minta maaf kalau selama ini banyak kurangnya dalam dalam menjadi istri. Terus insya Allah habis nonton film ini banyak hal yang baik yang Umi ingin lakukan untuk Abi, untuk mensupport Abi dalam berdakwah, untuk mensupport Abi di kala senang, sedih, apapun masalahnya Umi akan selalu ada. Dan si Ustadz itu mau menjawab, insya Allah saya akan selalu berusaha menjadi imam yang baik untuk keluarga kita. Nah, itu buat saya dampak yang luar biasa ketika itu nyampe ke saya gitu. Masya Allah ya, sebuah karya film itu 2 jam perjalanan Hamka dan Siti Raham bisa membuat satu istri sampai berucap kayak gitu. Mudah-mudahan dampaknya itu bisa dirasain ke banyak orang gitu. Bukan hanya satu Abi dan Umi yang menonton aja, tapi semua orang yang menonton ini bisa merasakan kedamaian dalam rumah tangga gitu. Insya Allah. Baik, saya kira sebagai penutup ada Ketua MUI bidang Komisi Luar Negeri ya, yang biasanya selalu berbicara tentang Palestina. Saya ingin juga sebagai penutup untuk bicara tentang Buya Hamka. Silakan Prof. Sudarnoto Armado. Kehormatan buat saya. Apa kabar Buya Hamka? Ya, terima kasih. Saya agak kikuk ya, saya ngomong Palestina, Israel, sekarang Buya Hamka. Saya kebetulan guru besar sejarah dan peradaban Islam. Nah, ini film ini luar biasa ya, dari yang episode pertama maupun kedua saya sudah tonton, itu luar biasa. Banyak pelajaran tadi sudah diceritakan. Saya ingin menyebut dua kata penting, kesetiaan dan cinta. Itu ternyata harus diperjuangkan. Kesetiaan itu harus diperjuangkan, cinta itu juga diperjuangkan, dan itu ternyata berat. Bagaimana Buya Hamka cinta setia kepada keluarga, anak-anak, istri, kepada tanah air, kepada kemanusiaan, kemudian kepada perdamaian, kemerdekaan, dan terhadap kebenaran. Itu berat. Dan kita saksikan tadi apa yang dirasakan oleh Buya Hamka, dirasakan oleh istri Buya Hamka, oleh Umi dan anak-anaknya itu bukti nyata bahwa itu memang harus dijaga. Sekarang ini teman-teman, kesetiaan dan cinta itu menjadi tantangan. Banyak masalah. Benar-benarkah kita setia pada bangsa? Itu sesuatu yang berat. Benar-benarkah kita cinta pada nasionalisme? Itu berat, karena tantangannya luar biasa. Nah, karena ini pelajaran yang sangat baik bagi generasi muda khususnya ya. Apalagi tadi memang film itu sensor untuk semua umur. Saya kira ini peluang yang sangat baik untuk memberikan edukasi
terhadap nilai-nilai keluhuran, termasuk tadi yang soal kesetiaan dan cinta ini. Nah, ini momentum yang sangat penting. Di samping untuk menampilkan sebuah film yang tidak biasa-biasa saja, tapi ini nilai film yang punya nilai edukasi yang sangat tinggi dan sangat relevan untuk kebutuhan masyarakat kita. Saya kira itu. Dan ini akan saya sampaikan ke mahasiswa supaya nonton. Di samping ngasih pelajaran sejarah peradaban Islam, tapi juga harus ada kesetiaan dan cinta seperti itu. Terima kasih Pak. Baik, alhamdulillah, masya Allah. Kesetiaan dan cinta ya. Kesetiaan dan Baik. cinta. Alhamdulillah itu saja ya. Saya kira sudah mau ini juga. Terima kasih teman-teman semua. Ya. Mau foto dulu? Ibu, orang nungguin ibu Oh iya. mereka kerja dulu. Kita ke Emang mau. Mbak Danti. Oh, udah Bu, kerja dulu Bu. Ayo. Dah. Aduh, om. Nggak pakai. Udah bekerja, yang dibiasain Bu. Yuk, Ral. Ya, Rena. Oke, Mas Vino, Mas Anjas, menyambut liburan kan ini ada film Kampung Tentang Sejarah Hati. Seberapa kali sih buat tadi dia kan semua umur kan, maksudnya masuk anak-anak, masuk ke remaja segala macam. Gimana? Sorry. Itu kan Buya Hamka sama Siti Rahas kan sudah masuk ke semua umur kan. Bagaimana memasukkan unsur ini kepada anak-anak, mungkin pelajaran segala macam pelajaran yang bisa diambil dari Jadi anak-anak. sebetulnya kita kemarin sudah nonton di beberapa kota gitu, dan ada beberapa yang saya hadir memang penontonnya juga memang ada dari kalangan anak-anak juga, dan sampai orang yang berusia lanjut gitu. Memang ketika memang film ini semua umur, tapi tetap buat anak-anak perlu pendampingan gitu. Karena ada part-part yang memang bisa diterima dengan mudah oleh anak-anak, tapi ada juga part yang mungkin perlu penjelasan dari orang tuanya. Dan bagaimana pesan-pesan yang dalam film ini bisa masuk ke anak-anak, yang pertama adalah tentang sejarah. Belajar sejarah lewat film itu lebih enak sebetulnya dibanding lewat buku, karena sekarang kan anak-anak disuruh baca sebentar-sebentar lihat handphone, lihat apa gitu loh. Ini jadi satu media yang mempermudah mereka gitu, walaupun buku jangan sampai ditinggalkan. Itu yang pertama, belajar sejarah lewat film, lewat tontonan. Terus yang kedua, bagaimana orang tua bisa memperlihatkan bahwa ini loh akhlak yang baik gitu loh, akhlak yang baik dari tokoh-tokoh bangsa kita, dari tokoh Soekarno, tokoh Buya Hamka, buat teman-teman yang perempuan juga ada tokoh Siti Raham, anak-anak beliau yang sangat menghormati orang tuanya, yang sangat patuh sama orang tuanya, mendukung perjuangan orang tuanya dikala hidupnya ekonominya sulit maupun ketika mereka berkeadaan gitu, berkepunyaan gitu. Jadi hal ini bisa masuk ke generasi-generasi yang mungkin belum tahu siapa Buya Hamka. Termasuk memperkenalkan ke anak-anak sendiri atau Jesse seperti apa ngasih tahu ada film sejarah Buya Hamka, ataupun maksudnya anggapnya juga udah dewasa kan, mungkin gimana tanggapan anak-anak terhadap film bapak-bapaknya ini? Ya kalau dari anak-anak tanggapannya sih mereka happy-happy aja. Ayahnya pada bekerja ya, apalagi dapat sebuah film yang bagus. Pastinya anak-anak sangat happy, sangat bangga. Dan sebenarnya banyak juga teman-teman seumuran kami ini yang kepingin nonton Buya Hamka dan Siti Raham ini seperti apa. Mereka sudah penasaran dan gak sabar untuk tunggu tanggal 21. Oh, Jess sendiri mungkin udah dekat sama ini Buya Hamka, ini tokoh sejarah. Dia udah tahu, dia dari film pertamanya udah tahu kok. Biasanya kita memang ketika syuting pun beberapa kali dia datang ke lokasi, jadi udah tahu siapa Buya Hamka. Dan saya biasanya kalau mau memerankan tokoh-tokoh penting, biasanya saya suka sharing gitu dengan keluarga atau dengan anak. Ini ada film ini, ceritanya kayak gini, ini loh tokoh aslinya, ini kayak gini. Tapi dia sendiri cukup antusias nggak sih sama sosok Buya Hamka dan Siti Raham? Antusias, bahkan waktu premier saya undang guru-guru dari sekolahnya, guru-gurunya datang, dan yang cukup surprise
guru-gurunya membawa anak-anaknya gitu. Wah, memang suka Buya Hamka. Ternyata anak-anak itu bawa waktu 17-an kemarin saya cosplay jadi Buya Hamka, Om. Wah, oke. Tapi ada tanggapan dari kan anak-anak sekarang kan suka kritis gitu. Ada selingan nanya ke Mas Dino nggak kayak soal Buya Hamka sendiri? Kritis enggak sih. Pertanyaan kritis tentang Buya Hamka enggak sih? Kayaknya enggak. Maksudnya mereka enjoy bahwa ini ada sebuah, buat mereka ya tetap aja ini sebuah film hiburan ya. Buat kami pun gitu. Yang paling penting adalah mau film sejarah, mau film apapun, buat saya tetap harus menghibur. Karena dari menghibur itu orang akan masuk ke dalam ceritanya, mengambil moral, pesan moralnya, mengambil sisi baiknya, maupun melihat keburukan-keburukan yang nggak boleh ditiru gitu. Jadi harus catchy dulu, harus menghibur dulu, baru film ini bisa mendapatkan tempat di hati para penonton. Salah satu adegan yang paling mengharukan kan ketika Bung Karno nggak ada, kemudian Hamka jadi imam. Satu hal yang sangat mengharukan ya, ketika berseberangan tapi kemudian akhirnya kembali lagi atas nama ya kepentingan dan kepentingan bangsa juga. Kak Anjas dan Kak Vino sendiri merespon itu bagaimana, apa yang Anda berdua dapatkan dari adegan mengharukan ini? Ya kalau menurut saya sih hal itu patut dicontoh oleh kita ya, anak-anak muda yang sedang ingin banyak berkreasi dan penuh akan misi. Jadi jangan sampai yang namanya persahabatan itu melupakan sebuah arti sahabat itu sendiri, arti pertemanan itu sendiri. Jangan sampai walaupun kita berbeda pendapat, lalu kita jadi saling menjatuhkan, saling memusuhi. Kalaupun misalnya ada perselisihan, ya kita ingat lagi bahwa kita berteman, yang harus dijaga sih. Setuju. Dan tokoh-tokoh bangsa ini kan bukan tokoh-tokoh sembarangan ya, bukan tokoh-tokoh yang tidak mempunyai iman dan ilmu gitu. Mereka berjuang, berjalan dengan caranya sendiri-sendiri, dengan kendaraannya sendiri-sendiri. Tapi tujuannya tetap satu gitu, untuk Indonesia yang lebih baik, untuk Indonesia merdeka. Perseteruan, konflik, gesekan itu pasti ada, apalagi punya ideologi yang masing-masing. Tapi tetap seorang negarawan, seorang tokoh bangsa itu bisa terlihat dari endingnya tuh di mana gitu. Di antara persaingan mereka, perseteruan mereka, endingnya di mana? Ternyata endingnya tetap untuk Indonesia, tetap persahabatan, untuk tujuan yang jauh lebih besar dibanding untuk kepentingan sendiri. Dan beruntung sekali ini tayang di masa election seperti ini. Karena tokoh-tokoh bangsa kita yang sedang berjuang untuk memimpin bangsa ini bisa bercermin dari tokoh-tokoh kita yang dulu kan gitu, dari kehebatan seorang Soekarno, Buya Hamka, bahwa perbedaan itu pasti ada, tapi ujungnya adalah untuk Indonesia juga, karena rakyatlah yang akan kalian pimpin gitu. Mas Vino, Mas Anjas, kan LSF akan mengubah kategori dewasa dari 17 plus menjadi 18 plus. Jadi boleh minta tanggapannya dari Mas Vino dan Mas Anjas? Saya rasa sih mau 17 plus, mau 18 plus, mau berapa plus, saya rasa selama itu baik, tidak ada masalah. Tapi yang penting gimana caranya eksibitor memfilter itu gitu. Jadi ketika ada film-film yang mungkin belum cukup umur anak-anak untuk nonton, gerbang pertamanya adalah di loket mungkin, oh ini anaknya umur berapa, jadi bisa bisa terfilter dari situ gitu. Karena mungkin juga bukan hanya masalah tontonannya, tapi kalau kita lihat dari teman-teman netizen yang curhat di sosial media, karena terganggu bukan karena masalah ada anak kecil di dalam, tapi karena anak kecil itu kan bosan menonton film yang bukan usianya, jadi bisa mengganggu ketenangan di bioskop, kenikmatan menyaksikan. Jadi saya rasa mau kategorinya berapapun, kalau tujuannya untuk kebaikan, saya rasa sih nggak masalah. Toh orang kita pun juga udah sangat pintar gitu untuk memilih tontonan. Saya rasa nggak masalah. Ya, saya sama dengan film. Setuju, mau 17, mau 18, mau 21, ya sejauh filterisasi di awalnya sudah dibangun dengan baik, saya rasa itu akan lebih baik. Gitu. Justru yang memang harus kita perhatikan juga tayangan-tayangan digital ya, karena itu lebih masif kan, itu yang harus ada punya filter parental guidance gitu, karena semua orang bisa mengakses itu gitu.
bahkan dengan link-link khusus mereka bisa tembus ke situ. Itulah yang harus kita jaga sih sebenarnya. Tapi nggak takut kuotanya akan berkurang gitu pasti dari kan 17 ke 18 artinya 1 tahun nggak bisa masuk ke ranah 18 plus ini gitu dari kuota penonton. Saya sih mikirnya nggak sejauh itu gitu. Maksudnya orang-orang perfilman kita, filmmaker kita sudah sangat kreatif gitu ya. Gini loh, terkadang untuk membuat sebuah cerita, menyampaikan visi misi pesan dari sebuah cerita itu juga nggak perlu sampai harus bikin 21 plus 18 plus gitu. Bahkan di adegan di film Buya Hamka dan Siti Raham ini, adegan romantisme antara Hamka dan Siti Raham, antara Soekarno dan Hamka gitu, romantisme orang-orang ini tidak dibuat dengan berlebihan, bahkan sangat sedikit physical touch gitu di antara mereka, tapi romantisnya masih tetap ada gitu. Sisi kenegarawanan Soekarno dan Hamka tetap dijaga tanpa mengumbar konflik. Jadi semuanya ketika nonton film ini, kelar film ini indah gitu. Semuanya menjadi satu gitu, menjadi damai dan pengen Indonesia ya seperti ini gitu. Kita sedikit update tadi belum masuk liburan sama Mas Anjas kan, dengan adanya promo-promo tergantung nggak sih liburan tahun akhirnya harus promo film segala macam, waktu keluarga jadi berkurang gitu. Kayaknya enggak ya. Kayaknya enggak. Kan gitu. sudah ada schedule-nya ya. Jadi schedule ini sudah masuk. Betul. Jadi ya kita masih bisa manage lah. Dan kan nggak semuanya filmmaker yang dalam film ini juga Muslim, juga ada yang Natalan. Jadi sudah diatur kapan liburnya, ada yang Natalan, ada yang liburan. Makanya promonya jauh hari sebelumnya kita udah promo 30 kota. Premiernya pun udah dari tanggal 8 Desember gitu. Karena mengingat teman-teman yang lain pasti ada yang butuh libur. Karena momen libur itu adalah hak ya. Jadi kalau misalnya ada libur diberikan oleh negara dari kantor, itu hak untuk kita, untuk bersama keluarga gitu. Jadi jangan diganggu-gugat. Berarti ada rencana liburan mungkin nanti liburan nonton Hamka dan Siti Raham. Oke? Tapi berarti kan maksudnya artinya promosi ini tidak mempengaruhi liburan. Berarti pada saat setelah 25 mungkin itu udah kosong semua sampai kosong. tahun baru. Ada, tapi maksudnya itu semua bisa seperti kata Mas Anjas bisa diatur. Nah, jangan lupa pokoknya teman-teman, ini filmnya tanggal 21 Desember 2023 buat teman-teman semua ya di seluruh bioskop Indonesia. Ini filmnya juga tentang seorang jurnalis, wartawan, seperti teman-teman semua. Kayaknya teman-teman wajib untuk menyebarluaskan film ini karena di situ ada perjuangan kalian juga nih. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Saya sebagai ketua panitia untuk penyelenggara film Buya Hamka ini. Nah, pertama yang kami akan sampaikan bahwa betapa kami MUI sangat mengapresiasi film Buya Hamka, dan yang volume kedua ini Hamka dan Siti Raham ini dikarenakan Buya Hamka selain beliau juga menjadi ketua MUI yang pertama, tetapi beliau juga seorang tokoh yang multidimensional ya, seorang tokoh, seorang pejuang, seorang ulama, seorang sastrawan, seorang jurnalis ya, juga seorang pejabat juga dan lain-lain. Nah, di sini kami ada beberapa hal nanti akan disampaikan oleh Buya Sekjen, betapa kami mengapresiasi dengan kami mengeluarkan surat resmi dari MUI Pusat ya, surat resmi, surat himbauan, surat ajakan untuk menonton film Buya Hamka ini. Nah, karena itu saya langsung ke Buya Sekjen Amir Syah Tambunan untuk menyampaikan poin-poin dari MUI Pusat. Silakan. Baik, terima kasih rekan-rekan media yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Secara umum saya ingin menyampaikan dua hal. Pertama, film Buya Hamka volume kedua ini, Buya Hamka dan Siti Raham ini memberikan satu penguatan literasi, ya, edukasi sekaligus sosialisasi terhadap nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai patriot, nilai-nilai kejuangan yang tanpa mengenal lelah. Bahkan beliau di dalam banyak pengalaman yang ditampilkan dalam film, ya, bersedia mengorbankan jiwa raganya untuk kepentingan bangsa dan negaranya, sekaligus kepentingan agama. Itu artinya bahwa
nilai-nilai perjuangan Buya Hamka tidak kita ragukan, dan terbukti beliau sebagai seorang sastrawan sekaligus juga sebagai seorang mubalik, bahkan beliau menulis buku atau yang kita sebut dengan tafsir Al-Azhar. Beliau selesaikan di tengah-tengah beliau dalam penjara. Nah, dan beliau seorang warga negara yang kita kenal tidak ada rasa dendam sedikit. Terbukti dengan mensolatkan jenazahnya Presiden Republik Indonesia, yaitu Soekarno ketika itu. Nah, inilah yang saya maksud, nilai-nilai kejuangan, nilai-nilai patriotisme, dan sekaligus nilai-nilai keagamaan yang melekat pada jati diri beliau. Itu pertama yang ingin disampaikan. Nah, oleh karena itu, ini memberikan refleksi buat bangsa dan negara kita saat ini. Di tengah bangsa kita mengalami krisis, krisis kepemimpinan, krisis nilai, ya, krisis integritas. Nah, Hamka tampil untuk memberikan pencerahan bagi kita, untuk mencerdaskan segenap komponen bangsa ini. Mudah-mudahan seluruh komponen bangsa dapat kembali kepada jati dirinya, yaitu jati diri yang sesungguhnya untuk melakukan dua tugas dan tanggung jawab secara bersamaan. Yang pertama adalah mas'uliyah diniyah, ya, tanggung jawab keagamaan, yaitu memelihara dan mentinggi nilai-nilai agama. Dan yang kedua adalah mas'uliyah wataniyah, yaitu menjunjung tinggi nilai-nilai perjuangan kebangsaan untuk kemaslahatan bangsa kita ke depan. Saya kira itu yang dapat sampaikan. Mudah-mudahan Pak JJ sebagai Ketua MUI Bidang Seni Budaya Pemuda nanti bisa menambahkan. Saya kembalikan ke Mas Erik. Baik, alhamdulillah itu dari Buya Sekjen, ya, Buya Nusa Kambunan. Dan sebelum ke Ketua MUI Bidang Seni dan Budaya, kami akan memperlihatkan surat yang dibuat dari mulai tanggal 8 Desember 2023. Ya, di sini adalah surat perihal himbauan menonton film Buya Hamka yang volume kedua ini, Hamka dan Sejarah Ham. Di sini tertulis, saya perlihatkan suratnya. Nah, ini dia suratnya. Nah, ini suratnya bisa dilihat, ya, surat dari MUI. Ya, di sini saya bacakan, ya. Oke, foto dulu. Nah, ini suratnya resmi dari MUI Pusat. Maaf Pak, boleh Pak, tengah sekali Pak. Ya, tengah lagi. Jadi Pak, maaf. Ya, aman, yuk. Ya. Nah, ini surat yang ditandatangani langsung oleh Ketua Umum MUI Pusat Kiai Haji Anwar Iskandar, dan ditandatangani juga oleh Sekretaris Jenderal MUI Pusat Buya Nusa Kambunan. Isinya adalah kepada seluruh Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi se-Indonesia. Di sini saya persingkat bahwa isinya adalah Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia atau DPMUI melalui Lembaga Seni Budaya dan Peradaban Islam LSBPI kembali bekerjasama dengan Starvision dan Falcon dalam pemutaran film Buya Hamka volume kedua dengan judul Hamka dan Sejarah Ham. Film tersebut insya Allah akan ditayangkan secara serentak di seluruh Indonesia pada tanggal 21 Desember 2023. Sehubungan dengan hal ini, Dewan Pimpinan MUI mengapresiasi film Buya Hamka sebagai karya seni yang bagus dan edukatif, mengandung nilai-nilai luhur ajaran Islam dan kebangsaan serta keluhuran budaya Nusantara, sehingga perlu didukung oleh seluruh MUI di tingkat wilayah dan daerah, serta para tokoh masyarakat, ulama dan para dai, serta para pimpinan pesantren dan lembaga pendidikan. Nah, jadi saya ulangi, sehingga perlu didukung oleh seluruh MUI di tingkat wilayah dan daerah serta para tokoh
Pimpinan MUI menghimbau kepada seluruh pengurus MUI se-Indonesia dan komponen masyarakat untuk menyaksikan film Hamka dan Siti Raham di bioskop sebagai bentuk dukungan dan apresiasi karya seni Islami. Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Nah, inilah surat resmi yang sudah diedarkan, sudah disebarkan oleh MUI Pusat kepada seluruh MUI di seluruh daerah. Nah, ini yang kami sampaikan. Karenanya dari Lembaga Seni Budaya silakan KIJJ untuk menyampaikan. Baik. Terima kasih Ustaz Erik Yusuf. Yang pertama tentu kita memberikan apresiasi yang tinggi-tingginya kepada Star Vision dan Falcon dalam hal ini tentu karena kerjasama dengan Majelis Ulama Indonesia Pusat sejak beberapa tahun yang lalu. Tentu saja karya seni yang berkualitas tinggi ini patut mendapat respon yang positif dan antusias dari seluruh masyarakat Indonesia, karena pendidikan atau edukasi melalui seni film ini insya Allah akan lebih mudah dicerna, dipahami, dan dimengerti oleh seluruh kalangan. Beda dengan kita membaca bukunya, membaca karya tulisnya, tentu membutuhkan waktu dan pemikiran yang berat dan panjang. Karena itu kesempatan yang baik ini kita manfaatkan, apalagi dalam suasana menjelang pemilu 2024 di mana tensi politik mulai meninggi, ya, bibit-bibit friksi dan keterbelahan masyarakat mulai disebar orang. Maka berbagai macam upaya yang bisa memberi spirit kesatuan umat dan bangsa ini patut kita apresiasi, termasuk melalui spirit film Buya Hamka yang kedua, yaitu Hamka dan Siti Raham. Maka atas nama Ketua MUI Bidang Seni Budaya Peradaban Islam, saya mengapresiasi film ini. Terima kasih kepada Star Vision, Falcon, dan juga menghimbau kepada seluruh masyarakat yang peduli kepada seni Islami. Mari kita tonton bersama-sama, insya Allah memberi manfaat faedah yang besar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik, terakhir ini dari Ketua MUI Bidang Kajian Pendidikan dan Kajian, silakan Utang Ranujaya. Lengkap. Ya, Utang Ranujaya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama pimpinan MUI Bidang Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan ingin menyampaikan dua hal juga seperti yang disampaikan oleh Buya Sekjen. Pertama, tentu memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas lahirnya film Buya Hamka yang kedua ini. Ya, yang pertama juga saya sudah nonton, dan yang kedua juga saya hadir untuk menjadi penonton yang utama lah, menjadi saksi bagi penonton yang lainnya. Kedua, saya ingin menyampaikan satu hal saja. Kita sudah sama-sama tahu Al-Quran yang pertama diturunkan itu yakni surat Al-Alaq, yang kalimat pertamanya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, suruh membaca. Nah, saya kira dengan hadirnya film Buya Hamka ini salah satu fenomena yang harus kita baca secara menyeluruh, ya. Dan kalau kita baca secara utuh dan menyeluruh, ini maknanya sangat dalam terutama bagi generasi muda hari ini dan ke depan. Ini harus menjadi teladan yang luar biasa. Kenapa? Karena Hamka luar biasa memberikan contoh teladan kepada umat dan bangsa ini. Ya, beliau adalah sosok yang multitalenta, memiliki pengetahuan yang multidisiplin, dan semua disiplinnya menurut saya beliau itu sangat prima. Dari sisi kemampuan ilmu agamanya sangat mumpuni, dari sisi kemampuan bersiasat, berpolitiknya juga sangat mumpuni dan sangat santun. Kemudian dari sisi kemampuan manajerial, beliau sudah sangat luar biasa yang kita tonton bersama dari sejarah perjalanan hidup umat
sejarah perjalanan Hamka ini sampai dibuatkan film ini. Artinya dari berbagai aspeknya beliau sangat mumpuni dan sangat pantas dijadikan teladan oleh generasi muda hari ini dan ke depan. Saya kira teladan ini tidak akan lekang di telan zaman. Menurut saya cukup begitu, Pak Erik. Terima kasih. Baik, alhamdulillah. Jika ada pertanyaan silahkan dari media. Kalau ada. Kalau tidak ada, saya kira kita cukupkan saja ya. Nanti menunggu artis yang hadir untuk kemudian memberikan tanggapan terhadap ini. Tapi intinya kami dari MUI kita all out ya mendukung secara penuh film Hamka dan Siti Raham ini dengan kita memperlihatkan bukan hanya surat saja yang kami edarkan, tetapi kami juga memobilisasi ya di setiap daerah untuk masyarakat, untuk para tadi ya ulama, para dai, para pimpinan pesantren untuk kemudian menonton film ini ya. Dan ini juga tidak hanya di film atau di volume yang kedua, tapi dari volume yang pertama kami juga sudah memobilisasi mendukung film Buya Hamka. Karenanya kami betul-betul berharap media yang menjadi corong dari kami semuanya untuk menyampaikan berita-berita baik, untuk menyampaikan nilai-nilai yang baik kepada masyarakat dan terutama mengajak menonton di tanggal 21 Desember 2023. Ingat hari pertama ya, kita penuhi bioskop di hari pertama tanggal 21 Desember 2023 dengan menonton Hamka dan Siti Raham yang kedua. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana kiri? Gimana Bu? Udah. Lanjut aja. Udah selesai tadi nonton. Ayo aja. Kita tunggu ini. Sutradara ya. Jadi ini tinggal pertanyaannya nih ke sini. Ini ada MC-nya? MC-nya saya. Tadi MC-nya saya. Oh, berarti continuity. Kalau mau continuity gini, tadi kan MUI sudah menyampaikan ada beberapa hal. Pertama, dukungan MUI yang full, ya bukan hanya lisan, tetapi juga sudah mengeluarkan surat resmi yang sudah diedarkan ke seluruh MUI provinsi dan daerah. Nah, kemudian yang kedua adalah betapa MUI juga sangat mengapresiasi ini dengan mobilisasi dan lain-lain. Nah, MUI juga sebetulnya menginginkan bahwa karya-karya seperti ini itu terus ada. Nah, karenanya bukan hanya Buya Hamka yang kedua, tetapi nanti juga ada yang ketiga dan Buya Hamka yang lain gitu. Nah, karenanya itulah yang kami harapkan, apalagi dari sisi budaya, agar supaya dakwah di masyarakat itu bisa terjadi dengan lewat dakwah kreatif dan dakwah film. Itu aja dari MUI. Nah, silakan sekarang dari para artisnya, pemain dulu. Para pemain ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, teman-teman yang baik yang ada di hadapan saya, yang terima kasih banget sudah hadir di sini. Jadi mungkin saya mau sedikit kasih kata pembuka sebelum sahabat-sahabat saya yang keren-keren ini berbicara. Jadi film Hamka dan Siti Raham ini triloginya ini tuh saya persembahkan untuk seluruh rakyat Indonesia, umat Islam, dan seluruh ulama. Jadi ada hal yang menarik dari tour ya, biasanya tour boleh ya. Premier kita di 30 kota gitu. Saya sangat tersentuh sekali gitu ketika film ini ditonton oleh banyak orang, ulama-ulama di beberapa daerah. Kemarin kita Pontianak, ke Jogja, ke Padang, dan masih banyak kota-kota lainnya. Karena sambutan dari para ulama ini, mereka antusias sekali dan mendukung gitu. Bahkan kita sampai gini, Fajar harus istiqomah ya, dan terus bikin film-film yang seperti ini gitu.
kami perlu banget film seperti ini gitu. Itu sih yang akhirnya jadi penyemangat kami. Semoga film ini bukan hanya ditonton oleh para ulama, tapi para jamaah-jamaahnya juga, dan seluruh rakyat Indonesia gitu. Karena ketulusan dalam berkarya untuk membuat sebuah karya yang didasari dengan cinta dan semangat untuk memberi kedamaian ke seluruh rakyat di Indonesia, semoga sampai, insya Allah. Bang Vino, boleh tambahin? Enggak. Cukup. Oke, kita lanjut aja kali ya. Mungkin ada dari teman-teman yang ingin ditanyakan, silakan. Mas Vino, Mas Anjas, melihat apresiasi dari MUI sendiri gimana, apalagi yang sekarang ini tadi Pak Ustadz Erik bilang baru pertama kali mengeluarkan surat edaran itu sendiri, gimana mungkin? Ya, alhamdulillah, Masya Allah ya, Masya Allah, film kita bisa bisa mendapatkan support. Tapi memang sepatutnya film-film baik seperti ini mendapatkan support ya. Bukan hanya dari MUI tapi juga dari masyarakat kita, biar warna film Indonesia juga nggak cuma itu aja. Film-film baik di bioskop ini makin banyak, makin beragam gitu. Kan kebaikan itu bisa didapat dari berbagai macam gitu. Nah, melalui film ini, karena saya bekerja di film, jadi saya pengennya juga memberikan sesuatu yang sumbangsi saya bukan hanya untuk di dunia film aja gitu, tapi untuk bangsa ini, untuk negara ini, untuk agama gitu. Dan tokoh Buya Hamka ini bisa mewakili itu semua. Karena Buya Hamka sendiri adalah tokoh yang multidimensi, dia seorang pahlawan nasional, seorang pejuang, seorang jurnalis juga seperti teman-teman semua, seorang sastrawan, dan terutama beliau adalah seorang ulama. Nah, melalui film ini kita mau menyampaikan bahwa tokoh besar ini jangan sampai dikenal oleh generasi sebelumnya aja, atau generasi saya, tapi generasi berikutnya. Buya Hamka ini bisa selalu dikenang perjuangannya, karya-karyanya gitu, sehingga bisa melahirkan Hamka-Hamka muda baru gitu. Dan mudah-mudahan film ini juga bisa meraih kesuksesan, bukan meraih kesuksesan sebagai jumlah penonton aja, sukses secara fisik, tapi juga bisa menjadikan suatu pergerakan akhlak yang baik gitu buat para penontonnya. Dan saya rasa sekali lagi terima kasih kepada MUI atas himbauannya untuk kita semua, para ulama, masyarakat untuk menonton film ini. Mudah-mudahan itu menjadi sebuah pembuka gerbang yang baru agar film-film seperti ini juga bisa terus disupport. Amin. Insyaallah. Mungkin misalnya dua hari lagi mau bayar gitu ke masyarakat itu, mungkin ada perasaan deg-degan dan sudah beberapa kali kan ke daerah-daerah gitu, mungkin gimana perbedaannya dari yang pertama sama yang ini juga rasanya gitu. Iya. Bang Anjas, silakan. Berdua ya, nanti ganti-gantian. Iya, deg-degan sih enggak sebetulnya untuk sebuah film sejarah, film biopik, perlu kita ketahui memang di Indonesia orang agak sedikit berat rasanya gitu untuk datang ke bioskop menonton film sejarah. Tapi alhamdulillah sebagai salah satu film biopik, Buya Hamka sebagai salah satu biopik yang luar biasa di volume pertamanya bisa tembus lebih dari 1 juta, karena harus kita akui nggak banyak film Indonesia terutama biopik yang tembus di 1 juta penonton. Luar biasa sekali. Dan setelah 30 kota kita keliling, melihat respon dari teman-teman, luar biasa. Alhamdulillah ternyata film kedua ini mendapatkan respon yang luar biasa sekali. Tapi memang pembuktiannya nantilah ketika pas tanggal 21 2 hari lagi itu, apakah film-film baik seperti ini masih menjadi pilihan buat penonton atau genre lain yang mungkin masih berjaya gitu. Buat saya serahkan aja sama Allah gitu, kita ikhlas, kita sudah membuat film ini dengan sebaik mungkin. Mudah-mudahan film ini bisa mendapatkan tempat di hati masyarakat. Jangan lupa ini adalah sebuah film yang tetap juga harus menghibur. Jadi film, walaupun Buya Hamka adalah sebuah film sejarah, film biopik, tapi kita kemas film ini juga tetap menghibur. Jadi menghibur dulu, penontonnya terhibur, baru mendapatkan isi pesan yang baik-baik itu. Kalau dari awal filmnya nggak menghibur, bagaimana orang mau mendapatkan pesan yang baik gitu dari filmnya. Dan mudah-mudahan film ini juga
bisa bisa tersebar luas, bukan cuma di Indonesia tapi di negara-negara tetangga kita, Malaysia, Brunei, dan bahkan keluar lagi ya, insya Allah. Mau tambahin? Mas Anjas, Ini sebelah kirinya. Ya, aktor ya. Alhamdulillah, terima kasih yang MUI sudah mensupport film Buya Hamka ini, dan nggak banyak film yang bercerita tentang cinta belakangan ini hadir di perfilman Indonesia, dan alhamdulillah dari serial Buya Hamka ini banyak memberikan pesan-pesan cinta dan pesan-pesan moral yang begitu baik, yang bisa dipelajari, yang bisa dibagikan kepada seluruh masyarakat Indonesia dan juga generasi-generasi ke depan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa ada film-film seperti Buya Hamka ini, dan semakin Indonesia menjadi penuh akan cinta, tidak hanya film-film setan-setan saja. Mas Anjas dan Mas Bino gitu, pesan moral apa sih yang didapatkan kalian setelah membintangi film ini, mungkin juga bisa disampaikan ke penonton yang nanti akan menonton film kalian di sini. Ya, kalau di sini yang saya rasakan, saya berperan sebagai Soekarno, walaupun ada sedikit pertentangan prinsip, akan tetapi yang namanya pertemanan antara Buya Hamka dan Soekarno itu tetap terjaga, tetap terjalin dengan baik, dan itu dia, penuh akan cinta kasih. Tapi kalau dari Mas Bino sendiri, simpel dan sederhana untuk Buya Hamka ini, pesan apa sih dari Mas Bino pribadi? Iya, seperti kata Buya Hamka, quotes-quotesnya, meme yang sudah banyak bertebaran, beliau pernah ngomong bahwa kita kan dipertemukan dengan apa yang kita cari gitu. Kalau kita ke bioskop untuk mencari film-film yang baik, kita pasti akan ketemu. Itu film Buya Hamka. Tapi kalau kita ke bioskop untuk mencari film-film yang nggak baik pun juga akan ketemu gitu. Jadi semuanya akan tergantung pilihan para penonton mau menonton yang mana. Jadi buat saya ini persembahan kami dengan cinta, dengan hati untuk memberikan sebuah yang terbaik. Ada banyak tokoh-tokoh besar di sini, ada Buya Hamka, ada Soekarno, ada Hos Cokroaminoto nanti, ada Haji Agus Salim gitu, tokoh-tokoh besar Indonesia yang bisa menginspirasi kita gitu. Jadi jangan pernah kita sekali-sekali melupakan sejarah, karena kita bisa hidup sampai saat ini karena perjuangan dari mereka sendiri. Bisa melanjutkan tadi, pesan moral apa yang didapatkan setelah membintangi film ini? Kalau pesan moral pasti setiap penonton akan mendapatkan pesan moral yang beda-beda gitu. Buat teman-teman yang perempuan akan melihat betapa gigihnya perjuangan seorang Siti Raham yang menemani suaminya di kala pasang dan surut gitu, di kala suka dan duka. Kisah-kisah heroik seorang pahlawan biasanya ceritakan laki-lakinya aja terus, tapi di saat ini bahwa Siti Raham itu bisa menggambarkan bahwa tanpa adanya seorang support system yang baik dalam sebuah keluarga, seorang istri, tidak mungkin seorang Buya Hamka itu bisa setegar itu. Apalagi saat beliau masuk penjara, beliau difitnah gitu, tanpa adanya sosok perempuan seperti teman-teman semua ini mendampingi suami dan pasangannya seperti Siti Raham, ya pasti tidak ada laki-laki hebat seperti Buya Hamka. Dan mudah-mudahan film ini juga bisa menginspirasi buat teman-teman yang mungkin akan menikah nanti, bagaimana sih kisi-kisinya gitu untuk membangun sebuah rumah tangga. Dan apalagi ya apalagi insya Allah film ini bisa membawa kebaikan dan bisa memberikan sebuah gambaran akhlak yang baik untuk masyarakat Indonesia. Jadi film ini alhamdulillah lulus sensor semua umur. Jadi di waktu libur akhir tahun ini semoga bisa menjadi sajian untuk keluarga di seluruh Indonesia, itu aja sih. Jadi sekarang momen libur, mungkin ada beberapa orang yang mau liburan ke beberapa kota, tapi mungkin ada juga yang mau bersama keluarganya ke bioskop. Film Hamka dan Siti Raham ini kita alhamdulillah lulus sensor semua umur. Insya Allah memang kita desain untuk seluruh keluarga. Bahkan ada satu yang menarik sampai ke DM saya gitu ya, ada satu ustadz habis nonton film ini terus dia bilang, istri saya langsung cium tangan saya, dia bilang gitu, Abi, Umi minta maaf kalau selama ini banyak kurangnya dalam menjadi istri. Terus
insya Allah habis nonton film ini banyak hal yang baik yang Umi ingin lakukan untuk Abi, untuk mensupport Abi dalam berdakwah, untuk mensupport Abi di kala senang, sedih, apapun masalahnya Umi akan selalu ada. Dan si Ustadz itu mau menjawab, insya Allah saya akan selalu berusaha menjadi imam yang baik untuk keluarga kita. Nah, itu buat saya dampak yang luar biasa ketika itu nyampe ke saya gitu. Masya Allah ya, sebuah karya film itu 2 jam perjalanan Hamka dan Siti Raham bisa membuat satu istri sampai berucap kayak gitu. Mudah-mudahan dampaknya itu bisa dirasain ke banyak orang gitu. Bukan hanya satu Abi dan Umi yang menonton aja, tapi semua orang yang menonton ini bisa merasakan kedamaian dalam rumah tangga gitu. Insya Allah. Baik, saya kira sebagai penutup ada Ketua MUI Bidang Komisi Luar Negeri ya, yang biasanya selalu berbicara tentang Palestina. Saya ingin juga sebagai penutup untuk bicara tentang Buya Hamka. Silakan Prof. Sudarnoto Ahmad. Kehormatan buat saya. Apa kabar Buya Hamka? Ya, terima kasih. Saya agak kikuk ya, saya ngomong Palestina, Israel, sekarang Buya Hamka. Saya kebetulan guru besar sejarah dan peradaban Islam. Nah, ini film ini luar biasa ya, dari yang episode pertama maupun kedua saya sudah tonton, itu luar biasa. Banyak pelajaran tadi sudah diceritakan. Saya ingin menyebut dua kata penting, kesetiaan dan cinta. Itu ternyata harus diperjuangkan. Kesetiaan itu harus diperjuangkan, cinta itu juga diperjuangkan, dan itu ternyata berat. Bagaimana Buya Hamka cinta setia kepada keluarga, anak-anak, istri, kepada tanah air, kepada kemanusiaan, kemudian kepada perdamaian, kemerdekaan, dan terhadap kebenaran. Itu berat. Dan kita saksikan tadi apa yang dirasakan oleh Buya Hamka, dirasakan oleh istri Buya Hamka, oleh Umi dan anak-anaknya itu bukti nyata bahwa itu memang harus dijaga. Sekarang ini teman-teman, kesetiaan dan cinta itu menjadi tantangan. Banyak masalah. Benar-benarkah kita setia pada bangsa? Itu sesuatu yang berat. Benar-benarkah kita cinta pada nasionalisme? Itu berat, karena tantangannya luar biasa. Nah, karena ini pelajaran yang sangat baik bagi generasi muda khususnya ya. Apalagi tadi memang film itu sensor untuk semua umur. Saya kira ini peluang yang sangat baik untuk memberikan edukasi terhadap nilai-nilai keluhuran, termasuk tadi yang soal kesetiaan dan cinta ini. Nah, ini momentum yang sangat penting. Di samping untuk menampilkan sebuah film yang tidak biasa-biasa saja, tapi ini nilai film yang punya nilai edukasi yang sangat tinggi dan sangat relevan untuk kebutuhan masyarakat kita. Saya kira itu. Dan ini akan saya sampaikan ke mahasiswa supaya nonton. Di samping ngasih pelajaran sejarah peradaban Islam, tapi juga harus ada kesetiaan dan cinta seperti Buya Hamka. Terima kasih Pak. Baik, alhamdulillah, masya Allah. Kesetiaan dan cinta ya. Kesetiaan dan cinta. Alhamdulillah itu saja ya. Saya kira sudah mau ini juga. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih. Mau foto dulu? Iya. Ibu, orang nungguin ibu nggak Oh iya. Mereka kerja dulu. Emang nanti. Oh, udah Bu. Kerja dulu Bu. Oh iya. Ayo. Yuk. Dah. Aduh, om. Nggak pakai. Udah bekerja, yang dibiasain Bu. Yuk, Ral. Ya, Rena. Oke, Mas Vino, Mas Anjas, menyambut liburan kan ini ada film Hamka dan Siti Raham ini seberapa kali sih buat tadi dia kan semua umur kan, maksudnya masuk anak-anak, kalau dia segala macam itu Gimana sorry? Ini kan Buya Hamka sama Siti Raham kan sudah masuk
masuk ke semua umur kan. Bagaimana memasukkan unsur ini kepada anak-anak, mungkin pelajaran segala macamnya. Pelajaran yang bisa diambil dari Jadi anak-anak. sebetulnya kita kemarin sudah nonton di beberapa kota gitu, dan ada beberapa yang saya hadir memang penontonnya juga memang ada dari kalangan anak-anak juga, dan sampai orang yang berusia lanjut gitu. Memang ketika memang film ini semua umur, tapi tetap buat anak-anak perlu pendampingan gitu. Karena ada part-part yang memang bisa diterima dengan mudah oleh anak-anak, tapi ada juga part yang mungkin perlu penjelasan dari orang tuanya. Dan bagaimana pesan-pesan yang dalam film ini bisa masuk ke anak-anak, yang pertama adalah tentang sejarah. Belajar sejarah lewat film itu lebih enak sebetulnya dibanding lewat buku, karena sekarang kan anak-anak disuruh baca sebentar-sebentar lihat handphone, lihat apa gitu lah. Ini jadi satu media yang mempermudah mereka gitu, walaupun buku jangan sampai ditinggalkan. Itu yang pertama, belajar sejarah lewat film, lewat tontonan. Terus yang kedua, bagaimana orang tua bisa memperlihatkan bahwa ini loh akhlak yang baik gitu loh, akhlak yang baik dari tokoh-tokoh bangsa kita, dari tokoh Soekarno, tokoh Buya Hamka, buat teman-teman yang perempuan juga ada tokoh Siti Raham, anak-anak beliau yang sangat menghormati orang tuanya, yang sangat patuh sama orang tuanya, mendukung perjuangan orang tuanya dikala hidupnya ekonominya sulit maupun ketika mereka berkeadaan gitu, berkepunyaan gitu. Jadinya hal ini bisa masuk ke generasi-generasi yang mungkin belum tahu siapa Buya Hamka. Termasuk memperkenalkan ke anak-anak sendiri, atau Jesse seperti apa ngasih tahu ada film sejarah Buya Hamka, ataupun maksudnya anggap ini udah dewasa kan, mungkin gimana tanggapan anak-anak terhadap film bapak-bapaknya ini? Ya kalau dari anak-anak tanggapannya sih mereka happy-happy aja. Ayahnya pada bekerja ya, apalagi dapat sebuah film yang bagus. Pastinya anak-anak sangat happy, sangat bangga. Dan sebenarnya banyak juga teman-teman seumuran kami ini yang kepingin nonton Buya Hamka dan Siti Raham ini seperti apa. Mereka sudah penasaran dan nggak sabar untuk tunggu tanggal 21. Oh, Jesse sendiri mungkin udah dekat sama ini Buya Hamka, ini tokoh sejarah. Dia udah tahu, dia dari film pertamanya udah tahu kok. Biasanya kita memang ketika syuting pun beberapa kali dia datang ke lokasi, jadi udah tahu siapa Buya Hamka. Dan saya biasanya kalau mau memerankan tokoh-tokoh penting, biasanya saya suka sharing gitu dengan keluarga atau dengan anak. Oh, ini ada film ini, ceritanya kayak gini, ini loh tokoh aslinya, ini kayak gini. Tapi dia sendiri cukup antusias nggak sih sama sosok Buya Hamka dan Siti Raham? Antusias, bahkan waktu premier saya undang guru-guru dari sekolahnya, guru-gurunya datang, dan yang cukup surprise, guru-gurunya membawa anak-anaknya gitu. Wah, memang suka Buya Hamka. Ternyata anak-anak itu bahwa waktu 17-an kemarin saya cosplay jadi Buya Hamka, Om. Wow, oke. Tapi ada tanggapan dari kan anak-anak sekarang kan suka kritis gitu. Ada selingan nanya ke Mas Dino nggak kayak soal Buya Hamka sendiri? Kritis enggak sih. Pertanyaan kritis tentang Buya Hamka enggak sih? Kayaknya enggak. Maksudnya mereka enjoy bahwa ini ada sebuah, buat mereka ya tetap aja ini sebuah film hiburan ya. Buat kami pun gitu. Yang paling penting adalah mau film sejarah, mau film apapun, buat saya tetap harus menghibur. Karena dari menghibur itu orang akan masuk ke dalam ceritanya, mengambil moral, pesan moralnya, mengambil sisi baiknya, maupun melihat keburukan-keburukan yang nggak boleh ditiru gitu. Jadi harus catchy dulu, harus menghibur dulu, baru film ini bisa mendapatkan tempat di hati para penonton. Salah satu adegan yang paling mengharukan kan ketika Bung Karno nggak ada, kemudian Hamka jadi imam. Satu hal yang sangat mengharukan ya, ketika berseberangan tapi kemudian akhirnya kembali lagi atas nama ya kepentingan dan kepentingan bangsa juga. Kak Anjas dan Kak Vino sendiri merespon itu bagaimana, apa yang Anda berdua dapatkan dari adegan mengharukan ini? Ya kalau menurut saya sih hal itu patut dicontoh oleh kita ya, anak-anak muda yang sedang ingin banyak berkreasi dan penuh akan misi. Jadi jangan sampai yang namanya persahabatan itu melupakan sebuah arti sahabat itu sendiri, arti pertemanan itu sendiri. Jangan sampai walaupun kita berbeda pendapat, lalu kita jadi saling menjatuhkan, saling memusuhi. Kalaupun misalnya ada perselisihan, ya kita ingat lagi bahwa kita berteman, tetap
bertemu. Itu yang harus dijaga sih. Setuju. Dan tokoh-tokoh bangsa ini kan bukan tokoh-tokoh sembarangan ya, bukan tokoh-tokoh yang tidak mempunyai iman dan ilmu gitu. Mereka berjuang, berjalan dengan caranya sendiri-sendiri, dengan kendaraannya sendiri-sendiri. Tapi tujuannya tetap satu gitu, untuk Indonesia yang lebih baik, untuk Indonesia merdeka. Perseteruan, konflik, gesekan itu pasti ada, apalagi punya ideologi yang masing-masing. Tapi tetap seorang negarawan, seorang tokoh bangsa itu bisa terlihat dari endingnya tuh di mana gitu. Di antara persaingan mereka, perseteruan mereka, endingnya di mana? Ternyata endingnya tetap untuk Indonesia, tetap persahabatan, untuk tujuan yang jauh lebih besar dibanding untuk kepentingan sendiri. Dan beruntung sekali ini tayang di masa election seperti ini. Karena tokoh-tokoh bangsa kita yang sedang berjuang untuk memimpin bangsa ini bisa bercermin dari tokoh-tokoh kita yang dulu kan gitu, dari kehebatan seorang Soekarno, Buya Hamka, bahwa perbedaan itu pasti ada, tapi ujungnya adalah untuk Indonesia juga, karena rakyatlah yang akan kalian pimpin gitu. Mas Vino, Mas Anjas, kan LSF akan mengubah kategori dewasa dari 17 plus menjadi 18 plus. Jadi boleh minta tanggapannya dari Mas Vino dan Mas Anjas? Saya rasa sih mau 17 plus, mau 18 plus, mau berapa plus, saya rasa selama itu baik, tidak ada masalah. Tapi yang penting gimana caranya eksibitor memfilter itu gitu. Jadi ketika ada film-film yang mungkin belum cukup umur anak-anak untuk nonton, gerbang pertamanya adalah di loket mungkin, oh ini anaknya umur berapa gitu. Jadi bisa bisa terfilter dari situ gitu. Karena mungkin juga bukan hanya masalah tontonannya, tapi kalau kita lihat dari teman-teman netizen yang curhat di sosial media, karena terganggu bukan karena masalah ada anak kecil di dalam, tapi karena anak kecil itu kan bosan menonton film yang bukan usianya, jadi bisa mengganggu ketenangan di bioskop, kenikmatan menyaksikan. Jadi saya rasa mau kategorinya berapapun, kalau tujuannya untuk kebaikan, saya rasa sih nggak masalah. Toh orang kita pun juga udah sangat pintar gitu untuk memilih tontonan. Saya rasa nggak masalah. Ya, saya sama dengan Vino, setuju. Mau 17, mau 18, mau 21, ya sejauh filterisasi di awalnya sudah dibangun dengan baik, saya rasa itu akan lebih baik. Gitu. Justru yang memang harus kita perhatikan juga tayangan-tayangan digital ya, karena itu lebih masif kan, itu yang harus ada punya filter parental guidance gitu, karena semua orang bisa mengakses itu gitu. Bahkan dengan link-link khusus mereka bisa tembus ke situ. Itulah yang harus kita jaga sih sebenarnya. Tapi kata kuotanya akan berkurang gitu sih, dari kan 17 ke 18 artinya 1 tahun nggak bisa masuk ke ranah 18 plus ini gitu dari kuota penonton. Saya sih mikirnya nggak sejauh itu gitu. Maksudnya orang-orang perfilman kita, filmmaker kita sudah sangat kreatif gitu ya. Gini loh, terkadang untuk membuat sebuah cerita, menyampaikan visi misi pesan dari sebuah cerita itu juga nggak perlu sampai harus bikin 21 plus 18 plus gitu. Bahkan di adegan di film Buya Hamka dan Siti Raham ini, adegan romantisme antara Hamka dan Siti Raham, antara Soekarno dan Hamka gitu, romantisme orang-orang ini tidak dibuat dengan berlebihan, bahkan sangat sedikit physical touch gitu di antara mereka, tapi romantisnya masih tetap ada gitu. Sisi kenegarawanan Soekarno dan Hamka tetap dijaga tanpa mengumbar konflik. Jadi semuanya ketika nonton film ini, kelar film ini indah gitu. Semuanya menjadi satu gitu, menjadi damai dan pengen Indonesia ya seperti ini gitu. Kita sedikit update tadi belum masuk liburan sama Mas Anjas kan, dengan adanya promo-promo, tergantung nggak sih liburan tahun akhirnya harus promo film segala macam, waktu keluarga jadi berkurang gitu. Kayaknya enggak ya. Kayaknya enggak. Kan sudah ada schedule-nya ya. Jadi schedule ini sudah masuk. Jadi ya kita masih bisa manage lah. Dan kan nggak semuanya filmmaker yang di dalam film ini juga Muslim, juga ada yang Natalan. Jadi sudah diatur kapan liburnya, ada yang Natalan, ada yang liburan. Makanya promonya jauh hari sebelumnya kita udah promo 30 kota. Premiernya pun udah dari tanggal 8 Desember gitu. Karena mengingat teman-teman yang lain pasti ada yang butuh libur. Karena momen libur itu adalah hak ya. Jadi kalau misalnya ada libur diberikan oleh negara dari kantor, itu hak untuk kita, untuk bersama keluarga gitu. Jadi jangan diganggu-gugat. Berarti
ada rencana liburan mungkin Nanti liburan nonton Hamka dan Siti Raham. Oke? Tapi berarti kan maksudnya artinya promosi ini tidak mempengaruhi liburan. Berarti pada saat setelah 25 mungkin itu dijatuh udah kosong semua sampai Kosong. tahun baru. Ada, tapi maksudnya bisa, itu semua bisa seperti kata Mas Saja bisa diatur. Nah, jangan lupa pokoknya teman-teman, ini filmnya tanggal 21 Desember 2023 buat teman-teman semua ya di seluruh bioskop Indonesia. Ini filmnya juga tentang seorang jurnalis, wartawan seperti teman-teman semua. Kayaknya teman-teman wajib untuk menyebarluaskan film ini karena di situ ada perjuangan kalian juga nih. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Dia sebagai ketua panitia untuk penyelenggara film Buya Hamka ini. Nah, pertama yang kami akan sampaikan bahwa betapa kami MUI sangat mengapresiasi film Buya Hamka, dan yang volume kedua ini Hamka dan Siti Raham ini dikarenakan Buya Hamka selain beliau juga menjadi ketua MUI yang pertama, tetapi beliau juga seorang tokoh yang multidimensional, ya, seorang tokoh, seorang pejuang, seorang ulama, seorang sastrawan, seorang jurnalis, ya, juga seorang pejabat juga dan lain-lain. Nah, di sini kami ada beberapa hal nanti akan disampaikan oleh Buya Sekjen. Betapa kami mengapresiasi dengan kami mengeluarkan surat resmi dari MUI Pusat, ya, surat resmi, surat himbauan, surat ajakan untuk menonton film Buya Hamka ini. Nah, karena itu saya langsung ke Buya Sekjen Amir Syah Tambunan untuk menyampaikan poin-poin dari MUI Pusat. Silakan. Baik, terima kasih rekan-rekan media yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Secara umum saya ingin menyampaikan dua hal. Pertama, film Buya Hamka volume kedua ini, Buya Hamka dan Siti Raham ini memberikan satu penguatan literasi, ya, edukasi sekaligus sosialisasi terhadap nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai patriot, nilai-nilai kejuangan yang tanpa mengenal lelah. Bahkan beliau di dalam banyak pengalaman yang ditampilkan dalam film, ya, bersedia mengorbankan jiwa raganya untuk kepentingan bangsa dan negaranya, sekaligus kepentingan agama. Itu artinya bahwa nilai-nilai kejuangan Buya Hamka tidak kita ragukan, dan terbukti beliau sebagai seorang sastrawan, sekaligus juga sebagai seorang mubalik. Bahkan beliau menulis buku atau yang kita sebut dengan tafsir Al-Azhar. Beliau selesaikan di tengah-tengah beliau dalam penjara. Nah, dan beliau seorang warga negara yang kita kenal tidak ada rasa dendam sedikit. Terbukti dengan mensolatkan jenazahnya Presiden Republik Indonesia, yaitu Soekarno ketika itu. Nah, inilah yang saya maksud, nilai-nilai kejuangan, nilai-nilai patriotisme, dan sekaligus nilai-nilai keagamaan yang melekat pada jati diri beliau. Itu pertama yang ingin disampaikan. Nah, oleh karena itu, ini memberikan refleksi buat bangsa dan negara kita saat ini. Di tengah bangsa kita mengalami krisis, krisis kepemimpinan, krisis nilai, ya, krisis integritas. Nah, Hamka tampil untuk memberikan pencerahan bagi kita, untuk mencerdaskan segenap komponen bangsa ini. Mudah-mudahan seluruh komponen bangsa dapat kembali kepada jati dirinya, yaitu jati diri yang sesungguhnya untuk melakukan dua tugas dan tanggung jawab secara bersamaan. Yang pertama adalah mas'uliyah diniyah, ya, tanggung jawab keagamaan, yaitu memelihara dan mentinggi nilai agama. Dan yang kedua adalah mas'uliyah wataniyah, yaitu menjunjung tinggi nilai-nilai kejuangan kebangsaan untuk kemaslahatan bangsa kita ke depan. Saya kira itu yang dapat sampaikan. Mudah-mudahan Pak JJ sebagai Ketua MUI Bidang Seni Budaya Pemuda nanti bisa menambahkan. Saya kembalikan ke Mas Erik. Terima kasih.
Baik, alhamdulillah itu dari pihak Sekjen ya, di Nusa Kambangan. Dan sebelum ke Ketua MUI bidang seni dan budaya, kami akan memperlihatkan surat yang dibuat dari mulai tanggal 8 Desember 2023. Ya, di sini adalah surat perihal himbauan menonton film Buya Hamka yang volume kedua ini, Hamka dan Siti Raham. Di sini tertulis, saya perlihatkan suratnya. Nah, ini dia suratnya. Nah, ini suratnya bisa dilihat, ya, surat dari MUI. Ya, di sini saya bacakan ya. Oke, foto dulu. Nah, ini suratnya resmi dari MUI Pusat. Maaf Pak, boleh Pak, tengah sekali Pak. Ya, tengah lagi. Jadi Pak, maaf. Ya, aman yuk. Ya. Nah, ini surat yang ditandatangani langsung oleh Ketua Umum MUI Pusat Kiai Haji Anwar Iskandar dan ditandatangani juga oleh Sekretaris Jenderal MUI Pusat Buya Amir Syah Tambunan. Isinya adalah kepada seluruh Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi se-Indonesia. Di sini saya persingkat bahwa isinya adalah Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia atau DPMUI melalui Lembaga Seni Budaya dan Peradaban Islam LSBPI kembali bekerjasama dengan Starvision dan Falcon dalam pemutaran film Buya Hamka volume kedua dengan judul Hamka dan Siti Raham. Film tersebut insya Allah akan ditayangkan secara serentak di seluruh Indonesia pada tanggal 21 Desember 2023. Sehubungan dengan hal ini, Dewan Pimpinan MUI mengapresiasi film Buya Hamka sebagai karya seni yang bagus dan edukatif, mengandung nilai-nilai luhur ajaran Islam dan kebangsaan serta keluhuran budaya Nusantara, sehingga perlu didukung oleh seluruh MUI di tingkat wilayah dan daerah, serta para tokoh masyarakat, ulama dan para dai, serta para pimpinan pesantren dan lembaga pendidikan. Nah, jadi saya ulangi, sehingga perlu didukung oleh seluruh MUI di tingkat wilayah dan daerah, serta para tokoh pimpinan MUI menghimbau kepada seluruh pengurus MUI se-Indonesia dan komponen masyarakat untuk menyaksikan film Hamka dan Siti Raham di bioskop sebagai bentuk dukungan dan apresiasi karya seni Islami. Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Nah, inilah surat resmi yang sudah diedarkan, sudah disebarkan oleh MUI Pusat kepada seluruh MUI di seluruh daerah. Nah, ini yang kami sampaikan. Karenanya dari Lembaga Seni Budaya, silahkan Kiai JJ untuk menyampaikan. Baik. Terima kasih Ustaz Erik Yusuf. Yang pertama tentu kita memberikan apresiasi yang tinggi-tingginya kepada Starvision dan Falcon dalam hal ini tentu karena kerjasama dengan Majelis Ulama Indonesia Pusat sejak beberapa tahun yang lalu. Tentu saja karya seni yang berkualitas tinggi ini patut mendapat respon yang positif dan antusias dari seluruh masyarakat Indonesia, karena pendidikan atau edukasi melalui seni film ini insya Allah akan lebih mudah dicerna, dipahami dan dimengerti oleh seluruh kalangan. Beda dengan kita membaca bukunya, membaca karya tulisnya, tentu membutuhkan waktu dan pemikiran yang berat dan panjang. Karena itu kesempatan yang baik ini kita manfaatkan, apalagi dalam suasana menjelang pemilu 2024 di mana tensi politik mulai meninggi, ya, bibit-bibit friksi dan keterbelahan masyarakat mulai disebar orang. Maka berbagai macam upaya yang bisa memberi spirit kesatuan umat dan bangsa ini patut kita apresiasi, termasuk melalui seperti
spirit film Buya Hamka yang kedua, yaitu Hamka dan Siti Raham. Maka atas nama Ketua MUI Bidang Seni Budaya Peradaban Islam, saya mengapresiasi film ini. Terima kasih kepada Star Vision, Palkom, dan juga menghimbau kepada seluruh masyarakat yang peduli kepada seni Islami. Mari kita tonton bersama-sama, insya Allah memberi manfaat faedah yang besar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik, terakhir ini dari Ketua MUI Bidang Kajian Pendidikan dan Kajian, silakan Prof. Utang Ranujaya. Lengkap. Ya, Acang Ranujaya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama pimpinan MUI Bidang Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan ingin menyampaikan dua hal juga seperti yang disampaikan oleh Buya Sekjen. Pertama, tentu memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas lahirnya film Buya Hamka yang kedua ini. Ya, yang pertama juga saya sudah nonton, dan yang kedua juga saya hadir untuk menjadi penonton yang utama lah, menjadi saksi bagi penonton yang lainnya. Kedua, saya ingin menyampaikan satu hal saja. Kita sudah sama-sama tahu Al-Quran yang pertama diturunkan itu yakni surat Al-Alaq, yang kalimat pertamanya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, suruh membaca. Nah, saya kira dengan hadirnya film Buya Hamka ini salah satu fenomena yang harus kita baca secara menyeluruh, ya. Dan kalau kita baca secara utuh dan menyeluruh, ini maknanya sangat dalam terutama bagi generasi muda hari ini dan ke depan. Ini harus menjadi teladan yang luar biasa. Kenapa? Karena Hamka luar biasa memberikan contoh teladan kepada umat dan bangsa ini. Ya, beliau adalah sosok yang multitalenta, memiliki pengetahuan yang multidisiplin, dan semua disiplinnya menurut saya beliau itu sangat prima. Dari sisi kemampuan ilmu agamanya sangat mumpuni, dari sisi kemampuan bersiasat, berpolitiknya juga sangat mumpuni dan sangat santun. Kemudian dari sisi kemampuan manajerial, beliau sudah sangat luar biasa yang kita tonton bersama dari sejarah perjalanan hidup sejarah perjalanan Hamka ini sampai dibuatkan film ini. Artinya dari berbagai aspeknya beliau sangat mumpuni dan sangat pantas dijadikan teladan oleh generasi muda hari ini dan ke depan. Saya kira teladan ini tidak akan lekang di telan zaman. Menurut saya cukup begitu, Pak Erik. Terima kasih. Baik, alhamdulillah. Jika ada pertanyaan silahkan dari media. Kalau ada. Kalau tidak ada, saya kira kita cukupkan saja ya. Nanti menunggu artis yang hadir untuk kemudian memberikan tanggapan terhadap ini. Tapi intinya kami dari MUI kita all out ya, mendukung secara penuh film Hamka dan Siti Raham ini dengan kita memperlihatkan bukan hanya surat saja yang kami edarkan, tetapi kami juga memobilisasi ya di setiap daerah untuk masyarakat, untuk para tadi ya ulama, para dai, para pimpinan pesantren untuk kemudian menonton film ini ya. Dan ini juga tidak hanya di film atau di volume yang kedua, tapi dari volume yang pertama kami juga sudah memobilisasi mendukung film Buya Hamka. Karenanya kami betul-betul berharap media yang menjadi corong dari kami semuanya untuk menyampaikan berita-berita baik, untuk menyampaikan nilai-nilai yang baik kepada masyarakat, dan terutama mengajak menonton di tanggal 21 Desember 2023. Ingat, hari pertama ya, kita penuhi bioskop
di hari pertama tanggal 21 Desember 2023 dengan menonton Hamka dan Siti Raham yang kedua. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punya Parwas mana ke? Gimana Bu? Udah. Lanjut aja. Udah selesai tadi nonton. Ayo lagi. Kita tunggu ini. Saudara, ya. Jadi ini tinggal pertanyaannya nih di sini. Ini ada MC-nya? MC-nya saya. Tadi MC-nya saya. Oh, berarti continuity. Kalau mau continuity gini, tadi kan MUI sudah menyampaikan ada beberapa hal. Pertama, dukungan MUI yang full, ya bukan hanya lisan, tetapi juga sudah mengeluarkan surat resmi yang sudah diedarkan ke seluruh MUI provinsi dan daerah. Nah, kemudian yang kedua adalah betapa MUI juga sangat mengapresiasi ini dengan memobilisasi dan lain-lain. Nah, MUI juga sebetulnya menginginkan bahwa karya-karya seperti ini itu terus ada. Nah, karenanya bukan hanya Buya Hamka yang kedua, tetapi nanti juga ada yang ketiga dan Buya Hamka yang lain gitu. Nah, karenanya itulah yang kami harapkan, apalagi dari sisi budaya, agar supaya dakwah di masyarakat itu bisa terjadi dengan lewat dakwah kreatif dan dakwah film. Itu aja dari MUI. Nah, silakan sekarang dari para artisnya, para pemain ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, teman-teman yang baik yang ada di hadapan saya, yang terima kasih banget sudah hadir di sini. Jadi mungkin saya mau sedikit kasih kata pembuka sebelum sahabat-sahabat saya yang keren-keren ini berbicara. Jadi film Hamka dan Siti Raham ini triloginya ini tuh saya persembahkan untuk seluruh rakyat Indonesia, umat Islam, dan seluruh ulama. Jadi ada hal yang menarik dari tour ya, biasanya tour boleh ya. Premier kita di 30 kota gitu. Saya sangat tersentuh sekali gitu ketika film ini ditonton oleh banyak orang, ulama-ulama di beberapa daerah. Kemarin kita Pontianak, ke Jogja, ke Padang, dan masih banyak kota-kota lainnya. Karena sambutan dari para ulama ini, mereka antusias sekali dan mendukung gitu. Bahkan kita sampai gini, Fajar harus istiqomah ya, dan terus bikin film-film yang seperti ini gitu. Kami perlu banget film seperti ini gitu. Itu sih yang akhirnya jadi penyemangat kami. Semoga film ini bukan hanya ditonton oleh para ulama, tapi para jamaah-jamaahnya juga, dan seluruh rakyat Indonesia gitu. Karena ketulusan dalam berkarya untuk membuat sebuah karya yang didasari dengan cinta dan semangat untuk memberi kedamaian ke seluruh rakyat di Indonesia, semoga sampai, insya Allah. Mau boleh tambahin? Ya, cukup. Oke, kita lanjut aja kali ya. Mungkin ada dari teman-teman yang mau ingin ditanyakan, silakan. Mas Vino, Mas Anjas, melihat apresiasi dari MUI sendiri gimana, apalagi yang sekarang ini tadi Pak Ustadz Erik bilang baru pertama kali mengeluarkan surat edaran itu sendiri, gimana mungkin? Ya, alhamdulillah, Masya Allah ya, Masya Allah, film kita bisa bisa mendapatkan support. Tapi memang sepatutnya film-film baik seperti ini mendapatkan support ya. Bukan hanya dari MUI, tapi juga dari masyarakat kita. Biar warna film Indonesia juga nggak cuma itu aja. Film-film baik di bioskop ini makin banyak, makin beragam gitu. Karena kebaikan itu bisa didapat dari berbagai macam gitu. Nah, melalui film ini, karena saya bekerja di film, jadi saya pengennya juga memberikan sesuatu yang sumbangsi saya bukan hanya untuk di dunia film aja gitu, tapi untuk bangsa ini, untuk negara ini, untuk agama gitu. Dan tokoh Buya Hamka ini bisa mewakili itu semua. Karena Buya Hamka sendiri adalah tokoh yang multidimensi, dia seorang pahlawan nasional, seorang pejuang,
seorang jurnalis juga seperti teman-teman semua, seorang sastrawan, dan terutama beliau adalah seorang ulama. Nah, melalui film ini kita mau menyampaikan bahwa tokoh besar ini jangan sampai dikenal oleh generasi sebelumnya aja, ataukah generasi saya, tapi generasi-generasi berikutnya. Buya Hamka ini bisa selalu dikenang perjuangannya, karya-karyanya gitu, sehingga bisa melahirkan Hamka-Hamka muda baru gitu. Dan mudah-mudahan film ini juga bisa meraih kesuksesan, bukan meraih kesuksesan sebagai jumlah penonton aja, sukses secara fisik, tapi juga bisa menjadikan suatu pergerakan akhlak yang baik gitu buat para penontonnya. Dan saya rasa sekali lagi terima kasih kepada MUI himbauannya untuk kita semua, para ulama, masyarakat untuk menonton film ini. Mudah-mudahan itu menjadi sebuah pembuka gerbang yang baru agar film-film seperti ini juga bisa terus disupport. Amin. Insyaallah. Mungkin misalnya dua hari lagi membayar gitu ke masyarakat itu, mungkin ada perasaan deg-degan dan sudah beberapa kali kan ke daerah-daerah gitu, mungkin gimana perbedaannya dari yang pertama sama yang ini juga rasanya gitu. Iya. Bang aja silakan. Berdua ya, nanti ganti-gantian. Iya, deg-degan sih enggak sebetulnya untuk sebuah film sejarah, film biopik, perlu kita ketahui memang di Indonesia orang agak sedikit berat rasanya gitu untuk datang ke bioskop menonton film sejarah. Tapi alhamdulillah sebagai salah satu film biopik, Buya Hamka sebagai salah satu biopik yang luar biasa di volume pertamanya bisa tembus lebih dari 1 juta, karena harus kita akui nggak banyak film Indonesia terutama biopik yang tembus di 1 juta penonton. Luar biasa sekali. Dan setelah 30 kota kita keliling melihat respon dari teman-teman, luar biasa. Alhamdulillah ternyata film kedua ini mendapatkan respon yang luar biasa sekali. Tapi memang pembuktiannya nantilah ketika pas tanggal 21 2 hari lagi itu, apakah film-film baik seperti ini masih menjadi pilihan buat penonton atau genre lain yang mungkin masih berjaya gitu. Buat saya serahkan aja sama Allah gitu, kita ikhlas, kita sudah membuat film ini dengan sebaik mungkin. Mudah-mudahan film ini bisa mendapatkan tempat di hati masyarakat. Jangan lupa ini adalah sebuah film yang tetap juga harus menghibur. Jadi film, walaupun Buya Hamka adalah sebuah film sejarah, film biopik, tapi kita kemas film ini juga tetap menghibur. Jadi menghibur dulu, penontonnya terhibur, baru mendapatkan isi pesan yang baik-baik itu. Kalau dari awal filmnya nggak menghibur, bagaimana orang mau mendapatkan pesan yang baik gitu dari filmnya? Dan mudah-mudahan film ini juga bisa tersebar luas, bukan cuma di Indonesia, tapi di negara-negara tetangga kita, Malaysia, Brunei, dan bahkan keluar lagi ya. Insyaallah. Mau tambahin? Ini sebelah kirinya. Ya, aktor ya. Alhamdulillah, terima kasih MUI sudah mensupport film Buya Hamka ini, dan nggak banyak film yang bercerita tentang cinta belakangan ini hadir di perfilman Indonesia. Dan alhamdulillah dari serial Buya Hamka ini banyak memberikan pesan-pesan cinta dan pesan-pesan moral yang begitu baik, yang bisa dipelajari, yang bisa dibagikan kepada seluruh masyarakat Indonesia dan juga generasi-generasi ke depan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa ada film-film seperti Buya Hamka ini, dan semakin Indonesia menjadi penuh akan cinta, tidak hanya film-film setan-setan saja. Mas Anjas dan Mas Bino gitu, pesan moral apa sih yang didapatkan dari kita membintangi film ini, mungkin juga bisa disampaikan ke penonton yang nanti akan menonton film kalian bersama di sini. Ya, kalau di sini yang saya rasakan, saya berperan sebagai Soekarno, walaupun ada sedikit pertentangan prinsip, akan tetapi yang namanya pertemanan antara Buya Hamka dan Soekarno itu tetap terjaga, tetap terjalin dengan baik, dan itu dia, penuh akan cinta kasih. Tapi kalau dari Mas Bino sendiri, simpel dan sederhana untuk Buya Hamka ini, secara resmi dan Mas Bino pribadi? Iya, seperti kata Buya Hamka,
quotes-quotesnya, meme yang sudah banyak bertebaran. Beliau pernah ngomong bahwa kita kan dipertemukan dengan apa yang kita cari gitu. Kalau kita ke bioskop untuk mencari film-film yang baik, kita pasti akan ketemu. Itu film Buya Hamka. Tapi kalau kita ke bioskop untuk mencari film-film yang nggak baik pun juga akan ketemu gitu. Jadi semuanya akan tergantung pilihan para penonton mau menonton yang mana. Jadi buat saya ini persembahan kami dengan cinta, dengan hati untuk memberikan sebuah yang terbaik. Ada banyak tokoh-tokoh besar di sini, ada Buya Hamka, ada Soekarno, ada Hos Cokroaminoto nanti, ada Haji Agus Salim gitu, tokoh-tokoh besar Indonesia yang bisa menginspirasi kita gitu. Jadi jangan pernah kita sekali-sekali melupakan sejarah karena kita bisa hidup sampai saat ini karena perjuangan dari mereka sendiri. Sudah melanjutkan yang tadi, pesan moral apa yang didapatkan setelah menyanyi film ini? Kalau pesan moral pasti setiap penonton akan mendapatkan pesan moral yang beda-beda gitu. Buat teman-teman yang perempuan akan melihat betapa gigihnya perjuangan seorang Siti Raham yang menemani suaminya di kala pasang dan surut gitu, di kala suka dan duka. Kisah-kisah heroik seorang pahlawan biasanya ceritakan laki-lakinya aja terus, tapi di saat ini bahwa Siti Raham itu bisa menggambarkan bahwa tanpa adanya seorang support system yang baik dalam sebuah keluarga, seorang istri, tidak mungkin seorang Buya Hamka itu bisa setegar itu. Apalagi saat beliau masuk penjara, beliau difitnah gitu, tanpa adanya sosok perempuan seperti teman-teman semua ini mendampingi suami dan pasangannya seperti Siti Raham, pasti tidak ada laki-laki hebat seperti Buya Hamka. Dan mudah-mudahan film ini juga bisa menginspirasi buat teman-teman yang mungkin akan menikah nanti, bagaimana sih kisi-kisinya gitu untuk membangun sebuah rumah tangga. Dan apalagi apalagi insya Allah film ini bisa membawa kebaikan dan bisa memberikan sebuah gambaran akhlak yang baik untuk masyarakat Indonesia. Jadi film ini alhamdulillah lulus sensor semua umur. Jadi